Halo semuanya, hari ini kita akan bahas COVID lagi. Kalau kemarin kita bahas tentang pemeriksaannya, kemudian tentang perbedaannya dengan SARS. Jadi hari ini kita akan bahas tentang gejalanya. Mungkin teman-teman semua sudah pada tahu apa saja gejala dari COVID-19 ini. Tapi ada yang menarik. eh, ada istilahnya happy hypoxia namanya. Nah, ini happy hypoxia. Nah, ini akan kita bahas kenapa ini cukup menarik untuk dibahas. Apakah ini berbahaya atau tidak, nanti kita bahas sama-sama. Mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau dalam kasus COVID-19 ini bisa saja gejala itu tidak ada, atau kalau istilahnya biasa kita sebut OTG atau orang tanpa gejala. Tapi happy hypoxia ini juga mirip seperti OTG sebenarnya, karena gejalanya hampir tidak kita rasakan. Lalu kenapa bisa disebut happy hypoxia? Nah, ini alasannya seperti ini. Sebenarnya sebelum ada COVID-19, happy hypoxia ini sudah ada dari dulu, tapi belakangan ini mencuat kembali istilah ini. Padahal sebenarnya dari dulu sudah ada. Gitu. Dianggap oleh para ilmuwan bahwa happy hypoxia ini termasuk gejala baru dari COVID-19. Kenapa gejala baru? Nah, sebenarnya ini sekitar beberapa bulan lalu baru diidentifikasi sehingga dianggap gejala baru. Nah, hypoxia ini kalau dalam bahasa medis disebut berarti kurang suplai oksigen. Ya, suplai oksigen berkurang untuk kebutuhan tubuh. Jadi tubuh itu kan sel-selnya perlu oksigen, jaringan-jaringan tubuh perlu oksigen. Nah, hypoxia artinya kondisi di mana tubuh itu tidak tercukupi oksigennya. Nah, untuk bisa menjalankan fungsinya secara optimal, maka seluruh organ di tubuh ini perlu oksigen yang cukup. Kalau misalnya oksigen nggak cukup, maka organ-organ di tubuh itu tidak dapat menjalankan fungsinya dengan normal. Selain hypoxia ini, kita harus mengenali istilah lain, yaitu hypoxemia. Ini artinya kondisi di mana oksigen dalam darah itu rendah. Sebenarnya hypoxemia dan hypoxia ini saling saling berdekatan artinya. Biasanya sering dipakai bersama-sama, tapi kalau ditelaah secara mendalam, keduanya ini punya definisi yang berbeda gitu. Apa batasan tinggi rendahnya oksigen dalam darah? Ini kita mengukurnya pakai saturasi oksigen. Nama alatnya itu oximetry atau oximeter, biasa disingkat SpO2. Kalau misalnya langsung dengan pemeriksaan darah itu SaO2, artinya saturasi arterial. Kalau ini P ini perifer. Nah, normal itu sekitar 95-100%. Di bawah itu disebut hypoxemia gitu. Nah, kenapa disebut happy hypoxia? Ini tadi yang kita tanyakan dari awal. Karena happy hypoxia ini ternyata silent hypoxemia. Jadi ketika terjadi penurunan saturasi oksigen, gejalanya malah tidak ada. Normalnya itu kalau misalnya saturasi oksigen turun, gejala-gejala muncul, sesak nafas dan sebagainya. Nah, itu makanya disebut happy hypoxia. Nah, pada COVID-19 beberapa kasus ternyata dijumpai tanda ini, dan itu cukup berbahaya karena suatu waktu saturasi terus menurun hingga dapat berdampak buruk pada si pasien. Nah, ini oximeter. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pergi ke rumah sakit bisa lihat alat ini sebenarnya, oximeter. Nah, ini tadi normalnya kalau misalnya terjadi hypoxemia atau hypoxia,
akan ada tanda-tanda. Jadi tubuh akan menerima sinyal kalau sebenarnya kadar oksigen sedang menurun. Misalnya sesak nafas, kemudian detak jantung makin cepat, karena untuk mencukupi kebutuhan oksigen, kompensasinya detak jantung harus ditingkatin supaya cukup oksigen. Kemudian kulit, kuku, dan bibir berwarna kebiruan. Nah, ini kalau kebiruan artinya oksigennya kurang. Lalu lemas, kemudian hilang kesadaran. Kenapa bisa hilang kesadaran? Karena oksigen yang ke otak juga ikut menurun, sehingga kesadaran dapat berkurang. Bingung juga termasuk. Kemudian berkeringat, lalu batuk dan sulit berbicara. Ini normalnya, tapi kalau pada happy hypoxia, tanda-tanda ini tidak ada. Oke, ini tadi gejala-gejala yang disebutkan tadi tidak kita temui, sehingga disebut happy hypoxia. Nah, itu berbahaya karena penderitanya tidak tahu dan tidak sadar bahwa ternyata kadar oksigennya menurun terus. Ini dia. Kenapa bisa terjadi happy hypoxia? Karena virus corona diduga merusak sistem sinyal yang harusnya bisa merespon kondisi hypoksemia. Ternyata itu dirusak, sistem sinyalnya dirusak oleh virus corona, sehingga bisa terjadi happy hypoxia. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pasti yang harus dilakukan saat ini yaitu mencegah dan melindungi diri dari risiko tertularnya infeksi corona. Lakukan protokol kesehatan 3M. Pakai masker, rajin cuci tangan, kalau bisa dengan sabun ya. Hand sanitizer boleh-boleh saja, tapi pilih yang mengandung alkohol minimal 60%. Karena kalau misalnya hand sanitizer yang antibakterial itu jelas tidak bisa untuk virus corona. Kemudian yang paling penting jaga jarak ya. Ini jaga jarak, dan ini paling sulit saat ini. Kemudian untuk mengukur ini, untuk mengetahui itu harus ada pengukuran sebenarnya, yaitu dengan alat oximeter atau oximetri. Apakah harus beli? Kalau misalnya Anda berminat beli, silakan. Tidak juga tidak masalah. Anda bisa datang ke layanan kesehatan untuk memeriksa happy hypoxia gitu ya. Dan paling penting satu lagi catatannya, karena penggunaan oximetri ini penggunaan umum dan bakal ditukar satu individu ke individu yang lain, jadi perlu untuk cuci tangan baik itu sebelum maupun sesudah menggunakan oximetri gitu. Jadi mungkin itu aja yang perlu kita bahas kali ini. Untuk berikutnya nanti kita akan bahas topik-topik yang lainnya yang pasti tentang COVID akan terus kita bahas. Apabila teman-teman punya pertanyaan, boleh tinggalkan komentar di kolom chat di bawah. Oke, terima kasih.